Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Lagi-lagi Gunung Padang gemparkan dunia. Dikatakan bahwasanya Gunung Padang adalah Atlantis. Arsio Santos, profesor teknik nuklir dari salah satu universitas ternama di Brazil, memiliki hipotesis bahwa legenda subbenua Atlantis yang termasyhur itu adalah sebuah fakta sejarah. Menurutnya, setelah melakukan berbagai penelitian yang meliputi bidang geologi, antropologi, linguistik, dan tentu saja mitologi, disimpulkan bahwa lokasi Atlantis yang tenggelam kemungkinan besar berada di wilayah kepulauan di Samudra Hindia hingga Laut Cina Selatan. Kepulauan itu menurutnya adalah Indonesia. Arkeolog Universitas Indonesia yaitu Dr. Ali Akbar berpendapat klaim Atlantis yang hilang berkaitan dengan Gunung Padang. Hal itu karena situs purba di Cianjur dipercaya hasil dari kemajuan peradaban manusia yang hidup 5.200 tahun yang lalu sebelum Masehi. Usia peradaban tersebut jauh lebih tua dari peradaban Mesir ataupun Mesopotamia, yang hanya berusia sekitar 3.000 hingga 4.000 sebelum Masehi. Sementara alegori Plato tentang Atlantis sendiri mengatakan bahwa peradaban Atlantis ada di masa 11.000 sebelum Masehi. Itu yang artinya secara usia peradaban yang paling mendekati peradaban Atlantis adalah Gunung Padang. Dia juga menekankan pentingnya meneliti apakah naskah dialog Plato, Timaeus, dan Critias adalah tulisan yang berupa fakta atau sekedar fiksi. Meskipun misalnya saja tulisan Plato ternyata adalah fakta, sampai saat ini belum ada penelitian arkeologis yang memadai untuk memverifikasi klaim tersebut. Dengan begitu, kata Ali, semua negara berhak mengklaim jika Atlantis berada di dasar laut wilayah mereka. Yang menjadi pertanyaan, apakah tulisan Plato itu fiksi atau non-fiksi? Jika dalam kategori sekarang, Plato itu menulis novel atau karya ilmiah. Kalaupun yang ditulis Plato tentang Atlantis itu benar, kenyataannya sampai sekarang belum ada fakta arkeologis untuk membuktikan itu. Jadi, semua negara berhak mengklaim Atlantis berada di wilayah mereka masing-masing, ujar Ali Akbar. Sementara peneliti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Bambang Budi Utomo membantah keras klaim yang menyebut Atlantis berada di Indonesia, apalagi berada di Gunung Padang. Menurutnya, semua informasi tersebut adalah hoax dan argumen-argumen ilmiah yang mendukung klaim tersebut adalah pseudoscience. Atlantis telah menjadi semacam obsesi bagi segelintir kelompok yang ingin membuktikan secara ilmiah kebenaran dari cerita Plato. Satu hal yang pasti, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang dianggap sebagai Atlantis yang hilang. Sebelumnya ada banyak lokasi yang diprediksi sebagai lokasi hilangnya Atlantis. Misalnya saja Pulau Santorini di Laut Mediterania, wilayah perairan segitiga Bermuda, Swedia, India, hingga Indonesia. Namun semua itu masih sebatas hipotesis. Sampai saat ini belum ada fakta arkeologis yang benar-benar dapat membuktikan kebenaran cerita Atlantis yang hilang dan bisa diamini oleh semua orang. Keberadaan Atlantis masih menemui kontroversi, termasuk kaitannya dengan Gunung Padang sebagai piramida tertua yang masih diperdebatkan. Soal yakin atau tidak yakin tentu berbeda soal dengan penelusuran ilmiah atasnya. Dan sejauh ini tidak ada bukti bahwa Gunung Padang adalah Atlantis yang hilang. Sampai sekarang kota atau benua Atlantis, sebuah peradaban kuno yang sangat maju, tidak ditemukan keberadaannya. Namun dari penjelasan beberapa orang yang fokus pada bidang spiritual, terungkap hal mengejutkan tentang kota Atlantis. Kota Atlantis hilang pada tahun 365 sebelum Masehi. Kota ini kemudian tenggelam dan akhirnya dipenuhi oleh reruntuhan-reruntuhan yang sekarang menjadi situs Gunung Padang. Atlantis adalah kota yang sangat megah.
di mana semuanya serba modern dan juga canggih. Bahkan jika dibandingkan dengan peradaban sekarang, kota atau benua Atlantis disebut jauh lebih maju dan canggih. Gunung Padang sendiri terdiri dari 5 susun di mana bentuknya mirip kuil yang digunakan orang-orang untuk mendapatkan ilmu. Jika untuk batu yang ada di Gunung Padang yang dapat berbunyi seperti alunan atau memiliki irama, itu memang adalah batu pecahan dari reruntuhan Atlantis pada zaman dahulu. Batu itu ternyata bukan hanya sekedar batu biasa, melainkan batu yang bercampur dengan tenaga listrik. Sehingga jika batu itu disatukan dengan batu-batu pecahan dari Atlantis itu akan berbunyi. Tetapi sebaliknya jika batu itu disatukan dengan batu biasa. Plato tidak bohong, Atlantis pernah ada di Indonesia. Kira-kira demikianlah hipotesis yang dipercaya oleh Dr. Denny Hilman Natawijaya, menguatkan pendapat dari Dr. Arisio Santos dan Stephen Oppenheimer, yang lebih dahulu menyebutkan kemungkinan tersebut. Untuk membuktikan pendapatnya, Denny Hilman dan timnya hingga saat ini sibuk menggali Gunung Padang, yang menurutnya merupakan peninggalan Atlantis. Seorang tokoh lain yang bernama Diki Zainal Arifin atau akrab disapa dengan Kang Diki memiliki keyakinan lain. Menurutnya pembangunan Gunung Padang adalah bangsa Lemurian, bangsa yang menurunkan suku-suku di Nusantara sekarang ini. Kang Diki juga mendapatkan teori tersebut berdasarkan metode time traveler atau ngimpleng yang tentunya akan menjadi tertawaan ilmuwan-ilmuwan yang lebih mempercayai metode ilmiah untuk membuktikan suatu teori. Akan tetapi bagaimanapun teori-teori tersebut memiliki pengikut fanatiknya sendiri-sendiri. Apa yang telah dilakukan tim arkeolog pada piramida Gunung Padang telah mendapatkan gambaran lapisan bangunan yang menggunakan unsur megalitik basal kolomnar. Basal kolomnar tidak terbentuk secara alami, akan tetapi piramida Gunung Padang telah menggunakannya dalam bentuk yang tidak pernah ditemukan di alam. Secara geofisika telah jelas bahwa Gunung Padang bukan bukit alami, melainkan piramida buatan manusia. Dan asal-usul pembangunan piramida ini jauh sebelum akhir zaman es. Situs ini merupakan saksi besar mampu menjelaskan konstruksi canggih yang mungkin juga tenaga ahli yang sama telah membangun piramida Mesir, bahkan situs megalitik Eropa. Piramida Gunung Padang bukan satu-satunya yang menimbulkan tanda-tanda besar bagi arkeolog. Di belahan dunia lain seperti Turki juga terdapat bukti yang masih digali selama dekade terakhir. Situs itu disebut dengan Göbekli Tepe, yang terdiri dari serangkaian lingkaran batu megalitik besar dengan skala Stonehenge dan memang sengaja dikubur oleh manusia misterius yang membuatnya. Kemungkinan dibangun sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Akan tetapi lingkaran itu telah ada sejak tahun 9600 sebelum Masehi. Setidaknya terdapat 20 lingkaran pada skala yang sama dan mungkin masih banyak yang terkubur. Menurut Carlos Schmitt, kemungkinan usianya jauh lebih tua daripada yang sudah ditemukan pada saat ini. Situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Hingga kini, lokasi ini selalu menjadi arena penelitian sekaligus tempat wisata favorit para wisatawan. Gunung Padang adalah situs kuno yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Keberadaan situs yang seluas 291.800 meter persegi ini sempat mengundang perhatian publik, bahkan para ilmuwan dan arkeolog seluruh dunia. Hal yang menarik dari Gunung Padang adalah tempat ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan juga bukit. Kondisi ini bagi sebagian masyarakat awam tentunya merupakan sebuah kenyataan yang aneh dan ajaib. Dr. Ali Akbar menyatakan usia situs Gunung Padang diperkirakan berumur 5.200 tahun sebelum Masehi atau 7.200 tahun yang lalu. Itu berarti situs ini menyingkap sedikit bukti yang mengisyaratkan adanya peradaban maju di Nusantara.
yang berusia lebih tua dari peradaban Mesir atau Mesopotamia. Sehingga dengan demikian keberadaan situs Gunung Padang secara otomatis bisa mengubah peta peradaban dunia. Itulah kisah dari Gunung Padang yang dikatakan adalah Atlantis. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.